Nggak pribadi. Menurut Anda apa yang harus dilakukan agar hubungan Presiden Jokowi dan Megawati tetap baik-baik saja? Ya, saya pikir bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang untuk menjaga agar tidak terjadi polarisasi politik dan kemudian menjaga proses politik ini yang disebut sebagai cawe-cawe ini sudah benar gitu loh. Nah, kemudian ke depan setidaknya kelihatan bahwa secara etik Pak Jokowi tidak akan kemudian mengambil posisi politik di luar dari partai asalnya. Nah, selanjutnya saya pikir kalau apa yang harus dilakukan ke depan, ini selama ini kan kita berputar terkait dengan dukungan terhadap Pak Jokowi gitu kan. Masing-masing koalisi merasa dekat atau memberikan sejalan dengan kepemimpinan Jokowi. Yang sekarang ini ke depan kita langsung lihat aja, langsung tampilkan program-program gagasan-gagasan. Iya, di publik ya kan, sehingga kemudian publik melihat dari mana identiknya, dekatnya atau berbeda dengan Pak Jokowi. Sehingga kita tidak bisa, saat ini kan kita tidak bisa melihat. Yang ada aja klaim tentang kedekatan dengan Pak Jokowi. Tapi kan secara konkret harus jelas programnya seperti apa, gagasan ke depan, proyeksi ke depan seperti apa. Sehingga publik bisa melihat bukan hanya karena selalu dekat bersama-sama jalan bareng, tapi bahwa gagasan platform 5 tahun itu kemudian kelihatan perbedaan dan persamaannya dengan apa yang sudah berlangsung selama 10 tahun. Politik gagasan. Ya. Baik, Bung Adian. Jadi apa yang akan PDI Perjuangan lakukan untuk memastikan hubungan Pak Jokowi dengan PDI dan Ibu Mega tetap harmonis dan akur-akur? PDI Perjuangan itu bukan partai kaleng-kaleng. Dia partai yang sudah teruji. Jauh lebih banyak teruji dibandingkan partai-partai yang lain. Dan ini bukan sebuah kesombongan, ini fakta sejarah. Mas Eros terlibat dulu, tahu betul bagaimana proses pertarungan PDI Perjuangan zaman Orde Baru. Sampai kemudian sekarang berkali-kali coba dipecah belah dan sebagainya. Sangat banyak hal yang terjadi. Kesimpulan akhirnya satu. Tidak akan bisa mereka hancurkan. Tidak akan bisa mereka pecah belah. Tidak akan bisa mereka adu domba satu dengan yang lain. Dan yang berusaha melakukan itu pasti kalah. Apakah ini ramalan? Bukan. Ini fakta-fakta sejarah yang berangkaian. Itu loh. Dulu zaman Orde Baru, kekuasaan saat itu coba menghancurkan PDI Perjuangan. Saat itu masih PDI ya Mas Eros ya. 2 tahun kemudian terbukti yang tumbang bukan PDI Perjuangan tapi kekuasaan Orde Barunya. Nah, mungkin banyak pelaku politik sekarang yang membutuhkan peristiwa-peristiwa baru karena tidak mau belajar dari peristiwa-peristiwa itu. Dia mau coba adu domba lagi. Mengadu domba Jokowi dengan Ibu Ketua Umum, antara kader partai dengan partainya dan sebagainya. Satu hal, pasti gagal. Pasti gagal. Pasti gagal. Bung Andre, jadi apa yang dikerjakan oleh Gerindra dan Pak Prabowo kedekatan dengan Pak Jokowi tidak ditafsirkan kemudian akan menciptakan kerenggangan dengan PDI Perjuangan? Yang pasti, seperti saya sampaikan tadi, Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega. Ya, beliau sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Bu Mega, masih menunggu waktu diberikan oleh Bu Mega kapan, itu satu. Yang kedua, kami sangat yakin bahwa pidato Mbak Puan itu bukan ditujukan kepada kami. Karena tadi, politik Gerindra dan politik Pak Prabowo itu merangkul, bukan memukul, dan kita ingin mempersatukan, bukan melakukan pecah belah. Tapi yang pasti, Mas Budiman, kita harus jujur dalam berpolitik ya. Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus itu, saya tahu persis kalimat Pak Jokowi bahwa beliau tidak mempermasalahkan fotonya dipasang atau digandeng oleh pihak lain. Itu mungkin kalau Bang Adian ragu, nanti saya kasih teksnya sama Bang. Baik. Mas Saya Eros tinggal minta ke Sekretariat Jenderal DPR untuk kirim langsung ke Bang Adian. Mas Eros, potongan video Pak Jokowi. Ya, kalau Mas Eros, apa saran Anda untuk PDIP dan Pak Jokowi agar kemudian bisa saling percaya dan bergerak bersama untuk bangsa ini sebetulnya? Saya rasa nggak usah diajarin lah itu ya. Pasti tahu mereka apa yang harus dilakukan. Ya, ke depannya harus gimana. Yang paling penting sebagai catatan malam ini aja saya catat aja ya. Saya kok tetap yakin bahwa rakyat itu nggak bodoh lah ya. Rakyat mengamati semua ini ya. Jadi kan pintarnya Pak Jokowi ya kan. Jadi semuanya jadi berpusing begitu ya kan. Artinya dia bisa berhasil menempatkan dirinya sebagai pengontrol pendulum ini ya, ke kiri dan ke kanannya. Saya rasa itu yang menjadi catatan penting dan terserah mau sampai kapan nih rakyat dibikin bingung. Nah, itu titipan saya kepada Pak Jokowi
Mbak Mega dan Prabowo gitu ya. Dalam hal ini kenapa maaf tidak sebut nama Mas Anies bukan karena saya tidak menyukai, bukan, karena memang dia tidak pernah dibicarakan kan, memang disingkirkan. Nah, jadi kalau menurut saya ya, Bu, iya sadar gitu ya, bahwa sebetulnya, maaf aja saya kan sedih ya, dengan bagaimana Mbak Puan ketakutannya kehilangan Pak Jokowi. Wah, begitu juga tadi, wah Pak Prabowo tuh begini, begitu, seolah pemuja yang luar biasa gitu kan. Nah ini kan buat saya satu sebagai catatan, memangnya Pak Jokowi bisa memerintahkan anak-anak itu untuk nusuk si ini, si itu, nggak ada. Dan saya percaya bahwa rakyat punya pilihan dan caranya sendiri dalam memilih yang akan datang ya. Karena mereka belajar dari masa lalu, dibohongin terus, itu aja. Baik, Mas Eros, Bung Adian, Bung Andre, dan Mas Erlangga, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum.